Bapak, sungguh kami mengucap syukur di hari yang spesial. Kami kembali bisa beribadah. Walau kami terpisah satu dengan yang lain, tidak mengurangi antusias kami, semangat kami, tidak mengurangi kegairahan kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami yakin ketika kami sungguh mencari Tuhan, Engkau akan menjumpai kami. Ketika kami sungguh mencari Tuhan, ada sesuatu yang kami dapatkan yang penting buat hidup kami. Apalagi firman-Mu yang kami sangat perlukan di dalam kami menjalani hari-hari kami di tengah ketidakpastian dunia saat ini. Tuhan, karena itu urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kita yang siap, bersama kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat Alkitab kita, atau Bapak Ibu di rumah yang ada smartphone-nya juga yang ada Alkitabnya bisa diangkat. Kita deklarasikan firman bersama-sama. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita langsung saja. Saya mengajak Bapak Ibu membaca satu ayat yang saya yakin buat gereja ini bukan ayat yang asing, karena gembala kita sering kali mengajak kita untuk membaca firman ini. Dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang 10, ayat yang ke-10, Bapak Ibu yang mau membacanya bersama-sama dengan saya, bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Demikian dikatakan 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Garis bawahi, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Doa saya Bapak Ibu dalam minggu-minggu ini ada di dalam keadaan yang baik, terberkati, walaupun mungkin ada masalah, ada pergumulan yang saudara Bapak Ibu hadapi, tetaplah percaya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini saya mau menyampaikan bagian terakhir dari serial Core Value dari gereja kita tentunya. Setelah beberapa minggu yang lalu Pak Wiro menyampaikan subtopik discipleship, dan hari ini yang saya mau sampaikan adalah bagian terakhir dari core value kita, yaitu living in God's purpose. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah GPS. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa itu GPS, nanti kita akan mengerti bersama-sama. Bapak Ibu saudara, saya ini adalah tipe orang yang sulit sekali untuk mengenal sebuah arah atau mengingat alamat seseorang. Walaupun saya sudah 1-2 kali ke rumah seseorang, sering kali saya lupa. Nah, itulah kelemahan saya. Dan kalau saya ceritakan pengalaman saya tersesat, kesasar, saya suka tertawa sendiri. Dan mungkin kalau saya ceritakan ke Bapak Ibu pun sama, pasti akan mentertawakan saya. Mungkin sedikit geleng-geleng kepala ya, tapi itulah kelemahan saya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, kita semua saat ini memiliki satu teknologi yang sangat menolong. Ya, sesuai dengan judul khotbah hari ini adalah GPS. Apa sih itu GPS?
GPS adalah satu teknologi, kepanjangannya adalah Global Positioning System atau sistem pemosisi global. Kalau saudara, Bapak Ibu di smartphone saudara memiliki aplikasi yang namanya Waze atau Google Maps, itu salah satu teknologi dari GPS itu sendiri. Nah, dengan kita menggunakan GPS di dalam perjalanan, berbagai informasi bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan informasi navigasi ke tempat tujuan kita. Kita juga bisa mendapatkan kecepatan berkendara kita dan berapa lama kita akan sampai ke tempat tujuan kita. Di sana juga menyajikan informasi yang lain seperti sampai bahkan ke biaya jalan tol, tempat-tempat penting yang kita lewati juga di sana disajikan. Tetapi kalau kita mungkin memiliki pengalaman secanggih-canggihnya aplikasi ini, GPS yang kita gunakan kadang-kadang mengecewakan. Mungkin saudara pernah mengalami kadang-kadang tidak akurat mengarahkan ke jalan atau tempat yang salah. Satu kali dalam perjalanan saya menuju tempat retret ke arah daerah menuju Sukabumi, saudara. Karena hari itu hari libur bersama teman-teman, kita mencoba mencari jalan yang tercepat. Dan kita lihat Waze menunjukkan satu tempat yang lain, satu tempat yang jalannya lebih kecil dan kelihatannya bisa lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, kita ikuti Waze tersebut, sedikit berkelok-kelok dan memang luar biasa. Ujungnya kita disampaikan atau diarahkan ke jalan buntu, saudara. Ya, itulah Waze, saudara. Ya, tidak akurat. Aplikasi tersebut juga tidak berfungsi pada saat tidak tersedianya atau kehilangan sinyal, saudara. Ya, nggak berfungsi ya, karena mungkin providernya nggak ada, khususnya di daerah-daerah yang terpencil, saudara. Apalagi kalau baterainya lowbat ya, semua kacau, saudara. Ya. Itu ketidakakuratannya. Nah, kalau kita kembali kepada firman yang barusan kita baca, dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa, saudara? Terlepas dari perjalanan keseharian kita, Tuhan juga sudah menetapkan satu tujuan perjalanan untuk kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Untuk kita bisa mengalami satu kehidupan yang maksimal, Tuhan mau kita hidup di dalam tujuan ilahi. Dalam satu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu living in God's purpose. Mungkin saudara saat ini sedang berkata bahwa saudara merasa hidupmu kehilangan arah. Atau mungkin kau berkata engkau sedang jalan melalui jalan yang berputar-putar dan mungkin ujungnya engkau mendapatkan satu jalan yang buntu. Atau mungkin kau ada di persimpangan jalan, engkau tidak mengerti kemana engkau harus melangkah. Engkau enggak bisa memutuskan perjalanan hidupmu ke depan. Atau mungkin saudara berkata, engkau enggak ngerti apa yang harus engkau lakukan saat-saat ini. Ada satu GPS yang lain yang bisa kita ikuti. Bukan seperti tadi global positioning system, tetapi GPS yang lain yang bisa kita bisa membawa kita hidup dalam tujuan ilahi. Adalah GPS yang namanya adalah kepanjangannya adalah God's positioning system. Tuhan bisa mengarahkan kita. Tuhan bisa membawa kita. Yang Tuhan mau adalah
kita ikuti GPS ilahi. GPS-nya Tuhan. Bukan GPS wase, saudara. Itu untuk perjalanan keseharian kita. GPS atau God Positioning System adalah sistem navigasi yang tercanggih yang mampu menuntun kita orang-orang percaya untuk mencapai tujuan seperti yang Tuhan mau. Ikuti Tuhan. Dan saya yakin kita akan berjalan di dalam satu kehidupan seperti yang Tuhan mau. Yang Tuhan sudah tetapkan. Berbeda dengan GPS yang tadi, saudara. Ini adalah satu sistem navigasi tercanggih. Saudara dan saya nggak perlu input tujuan. Tuhan sudah tetapkan dari awal sebelum kita lahir bahkan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 16 ayat yang keempat dikatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Saudara dan saya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu input lagi tujuan kemana kita akan melangkah. Kecanggihan GPS ilahi juga, sinyal surga nggak pernah lemot, saudara. Bahkan di tempat terpencil sekalipun, kita bisa datang kepada Tuhan dan mendapatkan sinyal-sinyal dari Tuhan. Amin. Gak akan lemot. Dimanapun ada BTS, saudara, yang membuat kita bisa senantiasa mengalami tuntunannya. GPS juga bisa menunjukkan jalan yang terbaik bukan hanya saat ini, tetapi untuk masa yang depan, masa yang akan datang. Bahkan di tengah-tengah kekacauan sekalipun. Kan itu sangat relevan rasanya kalau kita berbicara tentang ini di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, hari ini kita akan belajar. Pak, gimana sih kita bisa menggunakan GPS ilahi ini? Ini yang penting, saudara. Kalau dikatakan bahwa Efesus 2 ayat 10, kembali ke firman yang tadi kita baca, di sana dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Garis bawahi. Ya, firman ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya adalah mau gak mau kita harus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu tujuan kita. Kita hidup, firman Tuhan berkata. Kita bergerak, kita ada di dalam Dia. Mau gak mau kita harus kembali kepada Tuhan. Ada satu buku yang saya baca. Judulnya adalah The Eagle Has Landed. Atau Raja Wali itu sudah mendarat, saudara. Nah, itu menceritakan orang-orang terkenal, orang-orang ternama, orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya. Dia mengambil salah satu orang yang bernama bintang tenis itu, bintang tenis namanya adalah Boris Becker, saudara. Mungkin sebagian dari kita kenal dengan nama ini. Dia ada di puncak kesuksesannya. Boris Becker berkata, saya telah memenangkan Wimbledon 2 kali. Bahkan yang pertama dia menjadi orang yang termuda yang memenangkan turnamen tenis itu. Dia berkata dia kaya. Dia memiliki segalanya, harta materi yang dia butuhkan. Dia punya segalanya. Dia punya keterkenalan. Tapi dia merasa kesepian. Dia merasa enggak bahagia. Dia merasakan ketidakpuasan dalam hidupnya. Dia berkata dia tidak memiliki kedamaian batin. Bahkan dia berkata dia itu seperti boneka dengan tali, saudara. Bayangkan, saudara. Memiliki segalanya. Dan Boris Becker bukan satu-satunya orang yang mengalami itu.
Banyak orang sukses, hebat. Tapi kenapa memiliki segalanya, mereka memiliki masalah yang sama dengan Boris Becker. Bahkan ada yang sampai seperti Boris Becker pun dia sampai ingin bunuh diri. Kenapa? Jack Higgins berkata, mereka terkenal, tapi kesepian. Mereka bisa sampai ke puncak. Dan apa yang mereka alami? Ketika di puncak mereka sendirian. Nggak ada orang. Karena jarang orang yang bisa sampai ke puncak seperti yang mereka alami. Mereka punya segalanya, tetapi mereka kenapa tidak bahagia? Karena ada satu hal yang penting yang mereka lupakan. Kehidupannya kosong. Tanpa Tuhan di dalam dirinya. Atau dengan kata lain, mereka menggunakan GPS yang salah. Yang mereka kejar adalah tujuan hidupnya adalah kesuksesan. Banyak orang mengalami hal yang sama. Ada orang yang menggunakan GPS kekhawatiran, ketakutan sepanjang hidupnya. Padahal firman Tuhan berkata Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambah satu hasta saja perjalanan hidupnya. Kalau kita gunakan GPS kekhawatiran, saudara gak akan bisa melangkah di dalam kehidupan ini. Saul di Alkitab menggunakan GPS ketidakamanan, kemarahan, kebencian, dan dia diarahkan ke sana. Dia nggak berjalan di dalam kehendak ilahi. Yudas, dia menggunakan GPS rasa bersalah, dan ujungnya dia bunuh diri. Istri Lot, dia menggunakan GPS masa lalunya. Dia menoleh ke belakang. Dia tidak terselamatkan. Ananias, Safira menggunakan GPS harta benda, kekayaan. Dan kehidupannya fatal. Ada juga orang yang menggunakan GPS filosofi hidup yang mengalir. Kelihatannya keren, saudara. Mengalir seperti air yang mengalir. Air yang mengalir menuju ke bawah, bukan ke puncak. Nah karena itu, saya mengajak kita semua, kita gunakan GPS ilahi. Itu yang penting buat kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita mau bisa menggunakan GPS ilahi, kita harus terhubung dengan Tuhan kita. Amin, saudara. Nggak ada yang lain. Saudara bisa sukses, tapi engkau nggak akan alami kebahagiaan kalau nggak ada Tuhan di dalam hidupnya. Saudara bisa punya segalanya, tapi engkau nggak merasa bahagia dan terpuaskan di dalam hidupmu. Tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi. Karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Ini dikatakan oleh Rick Warren, saudara. Dia juga menulis hal yang sama. Nah kalau kita lihat bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang pilihannya. Yang pertama selalu dimulai dari perjumpaan ilahi. Ketika Abraham disuruh keluar dari negerinya, dia nggak tahu harus kemana. Apa yang dia lakukan? Dia bangun mezbah di setiap tempat yang baru dia kunjungi. Dia minta arahan Tuhan. Dia terkoneksi dengan Tuhan. Sebelum Tuhan menggunakan Musa, Tuhan menjumpai Musa dulu, saudara. Dia harus kembali ke tujuan yang semula. Elia di tengah-tengah keputusasaannya Tuhan menjumpai dia.
Elia kembali gagah perkasa. Gideon yang hidupnya merasa nggak berguna. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjumpai dia melalui malaikatnya. Dan malaikat Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Selalu dijumpai dengan perjumpaan ilahi. Simon Petrus dijumpai oleh Tuhan di Danau Galilea. Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, saudara. Dia berperkara dengan Tuhan. Dan di sana Tuhan menjumpai dia. Paulus berbelok 180 derajat arah hidupnya. Dan dia menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Yang dipakai oleh Tuhan setelah perjumpaannya dengan Tuhan. Setelah dia terkoneksi dengan Tuhan. Dan hari ini kalau saudara berkata, Pak, saya punya segalanya, tapi saya nggak bahagia. Mungkin ada yang salah. Mungkin kita di-drive oleh GPS yang salah. Kita harus kembali terkoneksi dengan Tuhan. Satu penelitian, saudara, yang diadakan bagaimana seseorang menggunakan waktunya jika orang itu berumur 70 tahun. Ya, kalau kita lihat, saudara, ini sangat menyedihkan. Ini satu fakta, satu kenyataan, dan doa saya ini bukan jemaat WTC. Doa saya jemaat WTC berbeda. Nah, ketika dia berumur 70 tahun, jika berumur 70 tahun, kita lihat waktu yang digunakan untuk apa saja. Sebagian besar untuk tidur, bekerja. Kita lihat berapa persen waktu yang digunakan untuk Tuhan. Hanya 0,7%. Apalagi sekarang di zaman medsos, saudara. Ini penelitian sudah cukup lama. Saya yakin persentase buat Tuhan mungkin makin berkurang. Bagaimana kita bisa dituntun Tuhan kalau kita melihat bahwa kita menggunakan waktu-waktu kita untuk Tuhan hanya sekitar 0,7. Kalau kita ingin dituntun Tuhan, biarlah kesukaan kita diam di dalam hadirat Tuhan terus bertambah-tambah. Saya yakin di tengah ketidakpastian saat ini, saudara dan saya akan tetap jadi pribadi-pribadi yang dituntun oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Amin. Nah, yang kedua, saudara, kita lanjut. Masih dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan bagian pertama. Kalau kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Masih dalam bagian kalimat yang kita baca tadi di awal dari ayat tersebut. Di situ dikatakan bahwa saudara dan saya adalah hasil karya ilahi. Atau hasil karya Tuhan. Hasil karya Tuhan, saudara, di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan poimeia. Atau masterpiece, atau karya yang besar dari Tuhan. Sebuah ciptaan yang begitu luar biasa. Sebuah ciptaan buatan Allah, dari Allah yang begitu hebat. Merupakan ekspresi dari Allah sendiri. Itu yang dikatakan dengan hasil karya ilahi. Kalau kita baca Mazmur 139 ayat 14. Firman-Nya berkata, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Satu ciptaan bukan kebetulan kita nongol di dunia ini. Tapi satu ciptaan yang disengaja oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu.
Saudara dan saya bukan produk massal dari Allah. Tapi kita dibuat sedemikian rupa. Unik, berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita mencermati barang-barang yang dihasilkan secara langsung oleh tangan seseorang. Sebagai contoh, batik yang saya gunakan ini. Ini bukan batik mahal, saudara. Karena ini batik cetakan yang diproduksi mahal. Tapi kalau saudara membeli batik yang ditulis atau batik tulis namanya, itu jauh lebih mahal harganya. Atau dengan kata lain, saudara dan saya adalah ciptaan yang unik. Saudara diciptakan dengan identitas tertentu yang berbeda satu dengan yang lain. Yang seringkali tidak disadari oleh kita semua. Saudara dan saya adalah satu ciptaan yang seharusnya kita sangat bersyukur dengan kejadian kita. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel dalam konteks tujuan hidup. Kenapa bangsa Israel nggak sampai ke tempat tujuan? Nah, ini pertanyaannya, saudara. Karena seringkali mereka kehilangan identitas mereka. Tuhan sudah berkata, pergi ke tanah perjanjian. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka masih merasa seperti orang Mesir dan selalu menengok ke belakang. Kenapa orang Israel mengalami satu tindasan dari bangsa-bangsa lain? Karena mereka kehilangan identitas mereka. Seharusnya mereka menyembah Allah yang benar. Mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Kenapa Gideon dan bangsanya duduk di dalam keputusasaan dan bersembunyi terus dari musuh, tidak bisa kemana-mana? Karena mereka kehilangan identitasnya sampai Tuhan berkata kepada Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa, tujuannya adalah satu, untuk mengembalikan identitas Gideon. Sebelum Tuhan memakai Petrus, Tuhan memberikan satu identitas yang baru pada Petrus. Engkau bukan penjala ikan. Engkau penjala manusia. Kenapa Yusuf bisa bergerak begitu luar biasa dan dipakai oleh Tuhan? Karena dia tahu identitasnya siapa. Tidak peduli dia di mana. Tidak peduli apa yang dia alami. Ketika dia jadi budak. Ketika dia difitnah. Ketika dia di penjara. Dia tahu siapa dirinya. Gak heran Yusuf diurapi Tuhan. Gak heran Yusuf dipakai Tuhan. Daud tahu identitasnya siapa dia. Karena itu orang lain takut menghadapi Goliat. Tapi dia tahu dia bersama-sama dengan Tuhan. Dia disertai dengan Tuhan. Dia berani melawan Goliat. Amin, saudara. Nah, hari ini mungkin saudara berkata seperti tadi. Seperti Gideon yang duduk diam. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa berjalan kemana-mana. Dikepung musuh kiri kanan. Hari ini mungkin tidak ada malaikat yang muncul di depan saudara. Tapi saya mau katakan, saudara dan saya, kita semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin, saudara. Penting sekali. Yang kedua, kita mengenal identitas kita. Karena apa, saudara?
Kalau tadi kita lihat, kita adalah hasil karya Tuhan yang besar, yang unik, yang luar biasa. Tuhan memberikan identitas kepada kita masing-masing. Karena identitas adalah pengertian yang menyeluruh tentang diri kita. Nah, ini sangat penting. Kenapa, saudara? Karena akan menentukan tujuan-tujuan kita. Identitas akan menentukan juga nilai-nilai hidup kita. Identitas juga akan menentukan keyakinan-keyakinan yang kita pegang. Ini kata orang yang namanya Erikson. Dan saya aminkan ini. Kalau saudara berkata, engkau Raja Wali, bukan ayam. Engkau tahu kemana harus pergi. Engkau tidak akan membuat kandang di atas tanah. Tapi engkau pergi ke tempat yang tinggi. Kalau engkau tahu harimau, engkau adalah harimau, bukan kucing. Engkau tahu apa yang kau buru. Berbeda, saudara. Kalau kita tahu identitas kita berbeda, jadi kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain atau membandingkan diri kita dengan siapapun, saudara. Sudah cukup apa yang ada pada kita. Kita tidak perlu mendapatkan hal yang lain. Amin, saudara. Saya ingat cerita anak-anak, saudara. Ya, ini membuat kita harus merenung betapa luar biasanya ya kita diciptakan oleh Tuhan, saudara. Ceritanya ada seekor tikus yang selalu takut. Takut karena apa? Takut karena ada kucing yang selalu mengintai dia. Nah, kemudian tikus ini ya namanya juga cerita, saudara. Dia minta sama dewanya ceritanya. Dewa, jadikan saya kucing, jangan tikus. Dewanya baik hati, dijadikan kucing, saudara. Berani dia, nggak takut lagi sama kucing. Tapi begitu jadi kucing, dia takut sama anjing, saudara. Dia minta lagi sama dewa, jadikan aku anjing, jangan kucing. Dewanya baik hati, jadilah anjing dia, saudara. Yang nggak takut lagi sama anjing. Begitu jadi anjing, dia takut sama harimau. Dijadikan lagi harimau. Begitu jadi harimau, harimau ini takut sama pemburu yang gagah perkasa yang selalu mencari dia. Dia juga minta untuk jadi pemburu. Dan jadilah pemburu. Begitu jadi pemburu, saudara. Itu pemburu walaupun badannya besar, gagah perkasa, maco, saudara. Dia takut sama bininya, saudara. Sama istrinya. Dijadikan lagi istri, jadikan istri. Jadikan dia wanita, saudara. Begitu jadi wanita yang mengalahkan pemburu yang gagah perkasa. Wanita ini takut sama tikus, saudara. Akhirnya jadi lagi tikus, saudara. Mau jadi seperti siapa kita? Saudara diciptakan sudah terlalu cukup oleh Tuhan. Amin, saudara. Ada satu cerita lagi, seorang tukang batu yang kagum melihat matahari ketika dia sedang menggali batu, gunung batu, saudara. Sama ceritanya. Dia terkagum-kagum dengan matahari. Akhirnya dia berkata, seandainya aku jadi matahari. Dan benar dia jadi matahari, saudara. Karena kagum akan sinar yang luar biasa. Begitu jadi matahari, saudara. Ketika ada awan, sinarnya gak bisa memanasi bumi. Si matahari terkagum lagi dengan awan. Jadilah dia awan. Begitu jadi awan, dia terkagum dengan angin yang bisa mendorong dia sedemikian rupa. Dia terkagum dan jadilah angin, saudara. Begitu jadi angin, dia berhembus mencoba memindahkan gunung batu. Enggak bisa, saudara. Akhirnya jadi gunung batu, saudara. Begitu jadi gunung batu, dia melihat seorang tukang batu yang terus menggali dia, mengikis dia. Akhirnya kembali lagi jadi tukang batu. Mau jadi siapa kita? Tuhan menciptakan kita sudah terlalu cukup untuk tujuan masing-masing.
Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Amin, saudara. Sudah terlalu cukup. Identitas menentukan nilai-nilai kehidupan yang akan kita hidupi. Identitas akan menentukan kemana kita melangkah. Identitas akan menentukan tujuan kita. Dan kita sudah diberikan identitas kita masing-masing oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau dibimbing, dituntun, didrive oleh Tuhan, oleh GPS-nya Tuhan. Kenal siapa kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara. Masih dalam ayat yang ke-10. Ayat ini akan terus kita bahas, saudara. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan garis bawahi pekerjaan yang baik. Garis bawahi pekerjaan yang baik. Rick Warren dalam bukunya membagi 3 cara manusia atau 3 level manusia menjalani hidupnya, saudara. Yang pertama adalah level bertahan atau survive, saudara. Pada level ini mereka menjalani kehidupan hanya sekedar bertahan dari hari ke hari dan menghabiskan waktunya sampai dia nanti mati. Ini level terendah. Nah, level kedua adalah level keberhasilan atau kesuksesan. Tujuan hidupnya adalah kesuksesan. Tapi kita lihat seperti tadi Boris Becker, saudara ya. Banyak orang yang menjalani kehidupan di level ini tetapi tidak mengalami kebahagiaan atau kepuasan di dalam hidupnya. Karena ada satu yang mereka lupakan, yang penting buat kehidupan ini, yaitu level berarti atau significance. Pada level ini orang tidak hanya sekedar menjadi sukses, memiliki banyak hal, tetapi mereka mulai menekankan apa yang bisa dia berikan dari kehidupannya, dari apa yang dia miliki. Yang ketiga, saudara, kalau kita mau bisa dituntun oleh GPS-nya Tuhan, kita harus hidup bukan sekedar hidup sukses, tetapi kehidupan kita harus signifikan. Kehidupan kita harus berarti. Saya coba cari arti dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Pekerjaan yang baik artinya apa? Dalam bahasa Yunani itu disebut ergon. Saya tidak membahas ini. Tapi yang di situ dikatakan bahwa pekerjaan yang baik dalam Yunaninya dikatakan agathos. Yang artinya adalah berarti, bermanfaat, dalam bahasa Inggrisnya adalah significant, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Tuhan mau kita enggak sekedar sukses. Ketika Tuhan memanggil Abraham, engkau akan kuberkati. Tapi ada ujungnya, kau harus jadi berkat. Amin, saudara. Enggak cukup kita diberkati, enggak cukup kita sukses. Kalau kita mau sampai ke tujuan seperti yang Tuhan mau, semua kita, enggak terkecuali, saudara dan saya, kita harus menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain. Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus jadi berkat buat orang lain. Saya teringat cerita seorang yang bernama hamba Tuhan yang luar biasa, yang bernama Sadhu Sundar Singh, orang India yang melayani di daerah pegunungan Himalaya. Satu kali ada satu kejadian, saudara. Ya, dia bersama temannya sedang berjalan di dalam salju yang sangat tebal, perjalanan antara hidup dan mati, saudara, menuju sebuah biara.
Dia tidak bisa kembali ke tempat semula tetap karena berbahaya. Dia mau tidak mau harus terus berjalan menuju biara yang mereka tuju berdua, saudara. Nah, di tengah-tengah perjalanan, saudara, ketika mereka mengalami satu perjalanan yang berat, mereka berdua mendengar seseorang yang minta tolong. Si Sadhu Sundar Singh sini, saudara, berkata, kita harus tolong mereka. Kita harus tolong orang itu. Tapi temannya berkata, kita harus segera sampai, kalau tidak kita akan mati. Seorang hamba Tuhan, Sadhu Sundar Singh bilang, kalau Tuhan mengizinkan kita untuk mendengar permintaan tolong dari orang itu, kita harus menolong dia. Karena berbeda pendapat, akhirnya temannya berjalan sendiri dan Sadhu Sundar Singh dia menjumpai orang yang minta tolong. Akhirnya ditolong orang itu. Dibawanya orang itu. Digendongnya orang itu. Bayangkan saudara, di dalam perjalanan yang buat sendiri saja berat, tapi dia masih menolong orang itu. Tertatih-tatih. Sampai akhirnya dia melihat lampu biara dari kejauhan. Dia terus berjalan. Di tengah perjalanannya menuju biara, dia menginjak sesuatu, saudara. Dan ternyata apa yang dia injak, temannya yang tadi berjalan sendiri mati, saudara. Si Sadhu Sundar Singh, dia terus berjalan. Dan dia selamat berdua dengan orang yang ditolongnya. Seorang wartawan bertanya kepada dia, apa yang membuatmu kuat? Yang membuatku kuat adalah karena aku memiliki beban. Dia bilang seperti itu. Ketika aku mengangkat orang ini, aku mengeluarkan keringat. Dan itu yang membuat aku kuat. Dan aku mendapatkan kehangatan dari orang yang aku gendong. Kenapa dia sampai ke tujuan? Karena dia bermanfaat bagi orang lain. Berarti bagi orang lain. Waktu kita berarti, bermanfaat, menjadi berkat buat orang lain. Mungkin cost something, saudara. Tapi saya mau katakan, harga yang kita bayar itu lebih kecil dari manfaat yang kita terima. Amin, saudara. Enggak heran kalau Tuhan berkata, jadilah berkat. Engkau akan diberkati. Amin. Jadilah berarti. Hidupmu akan sampai ke tujuan. Hidupmu akan mengalami kepuasan yang luar biasa. Ada satu filosofi orang Jepang namanya Ikigai. Saudara. Dia berkata, filosofi ini berkata, saudara, orang itu nggak cukup punya kemampuan, kehebatan yang membuat dia memiliki satu profesi, pekerjaan dan mendapatkan banyak hal dari itu semua sehingga dia mendapatkan satu kesuksesan, jabatan dan lain-lain. Yang harus dia hidupi juga. Untuk bisa berbahagia dikatakan, kita harus punya misi. Apa yang dunia sekitar kita butuhkan. Wow. Dan yang terakhir dia berkata, itulah yang membangkitkan kegairahan hidup. Hari ini, apakah kita untuk hidup hanya untuk sendiri? Kita nggak akan pernah puas. Kalau kita mau dituntun oleh GPS ilahi, Tuhan berkata, perbuatan yang baik jangan kita tinggalkan. Amin, saudara. Martin Luther King dia berkata, pertanyaan hidup yang paling mendesak adalah apa yang bisa kita berikan buat orang lain. Matius 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang bukan buat kita sendiri, tapi terang itu harus memancar,
harus bercahaya di depan orang lain. Amin, saudara. Kita akan menikmati banyak hal yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, signifikan atau keberartian. Dan yang terakhir, saudara, Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Garis bawahi, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berjalan di dalam perjalanan ilahi adalah satu proses yang bukan hanya sesekali, tapi terus menerus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Nggak bisa kita berhenti di perjalanan, saudara. Pak, banyak tantangan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia akan menuntun kita. Kalau saudara, kalau kita melihat orang naik kapal, sebagian ada orang yang suka ke atas geladak, menikmati perjalanannya. Tapi sebagian lain banyak juga yang diam di dalam. Yang di atas geladak itu menikmati perjalanannya. Yang di dalam pokoknya taunya sampai, saudara. Kalau mungkin saudara menerka, saya ada di mana? Kalau saya pilih di dalam, saudara. Karena saya nggak terlalu suka perjalanan yang seperti itu, saudara. Saya pernah ke Patmos, saudara. Udah diceritakan berlayarnya itu pakai ferry 4 jam katanya, dan ombaknya luar biasa. Begitu mendengar itu, saya langsung mengambil antimo, saudara, sebelum berangkat. Dan benar, saudara, orang lain di atas menikmati perjalanannya, menikmati ombak, angin. Saya tertidur pulas. Saya maunya tahu-tahu sampai, saudara. Nah, di dalam perjalanan hidup nggak seperti itu, saudara. Jangan ikuti apa yang saya lakukan. Kalau di situ dikatakan bahwa Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apapun yang terjadi, apapun tantangan kita nggak boleh menyerah. Nggak boleh maunya tahu-tahu sampai ke tempat tujuan. Nggak bisa seperti itu. Kita harus ikuti perjalanannya. Pak, banyak pergumulan, banyak persoalan. Itulah indahnya berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Kita harus ikuti tujuannya, saudara. Perjalanannya. Ada seorang yang bernama Viktor Frankl, saudara. Dia hidup ketika bangsa Israel dimusnahkan, bangsa Yahudi dimusnahkan oleh Nazi. Di tengah-tengah penjara yang brutal, yang begitu bengis, yang begitu kejam. Banyak yang gak bertahan. Tapi dia tetap bertahan. Dia menulis satu buku yang judulnya Man's Search for Meaning. Satu buku yang luar biasa. Buku yang menjadi bestseller. Dia berkata dalam buku itu, mereka yang tahu tujuan hidupnya dapat bertahan di dalam semua keadaan. Saya katakan sekali lagi, mereka yang tahu tujuan hidupnya dapat bertahan dalam semua keadaan. Tuhan punya planning yang luar biasa buat kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kalau itu tertanam di dalam hati kita, apapun yang terjadi, kita nggak akan berhenti. Kita akan terus berjalan. Tuhan yang memerintahkan murid-muridnya, bertolaklah ke seberang. Nggak mulus perjalanan. Ada badai yang harus mereka lewati. Tapi firman Tuhan mencatat,
Yesus ada di sana dan tidak menenggelamkan murid-muridnya. Yesus membawa mereka sampai ke seberang. Amin, saudara. Kan itu jangan menyerah dengan keadaan. Saudara dan saya bisa sampai tujuan. Yang keempat, kalau kita tahu hidup itu adalah satu perjalanan yang harus terus-menerus kita lewati. Apapun yang harus kita hadapi, saudara. Berjalan dalam tujuan ilahi adalah sebuah proses tanpa henti. Sepanjang hidup kita untuk apa? Untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pernah ke pulau, saudara. Bukan pulau yang jauh, Kepulauan Seribu, saudara. Yang hampir yang terjauh dari Kepulauan Seribu dari pantai Pulau Jawa. Pergi aman, tapi ketika pulang, saudara, motor dari kapal itu mati, saudara. Berhenti di tengah dan ternyata bukan enak, saudara. Walaupun kita berjalan di kapal tersebut harus menerjang ombak, itu tidak bikin pusing, saudara. Tapi begitu kita berhenti di tengah kapal, di tengah-tengah laut, itu membuat kita pusing luar biasa. Nah karena itu hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus terus berjalan. Amin. Jangan berhenti. Kita harus ingat rancangan Tuhan, tujuan Tuhan adalah tujuan damai sejahtera. Kita pegang itu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. 4 hal kalau kita mau senantiasa dituntun oleh GPS-nya Tuhan atau GPS ilahi. Yang pertama, kita harus terkoneksi senantiasa dengan Tuhan. Yang kedua, kenal siapa diri kita. Kita ciptaan yang luar biasa. Amin. Sudah cukup apa yang ada pada kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Siapapun, saudara. Yang ketiga, kita harus signifikan atau berarti. Hidup bukan buat diri sendiri. Justru ketika kita jadi berkat, berarti buat orang lain. Kita jadi kuat di dalam perjalanan hidup ini. Yang keempat, saudara, kita harus ngerti bahwa hidup adalah perjalanan. Jangan berhenti di tengah jalan. Bikin pusing, saudara. Terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tantangan apapun, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah menenggelamkan kita di tengah-tengah danau. Dia akan membawa kita sampai ke tujuan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Ucapkan
ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Ya raraba sakata karara maso. Sidi diana nana maso. Haleluya. Sembah Dia. Apapun yang kau alami hari ini, sembah Dia. Apapun pergumulanmu, sembah Dia. Apapun tantanganmu, sembah Dia. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku kehilangan arah. Terkoneksi dengan Tuhan pagi ini. Dia tahu arah yang terbaik buatmu. Mungkin kau menghadapi jalan yang buntu, pintu yang tertutup. Hubungi dirimu dengan Tuhan. Dia akan membuka pintu. Huyarararaba sakata kararama sakata karararabarararaba. Huyararama sakata kararama so. Mungkin kau merasa hidupmu gak berarti. Terlalu cukup, kata Tuhan, kasih karuniaku padamu. Apa yang ada padamu terlalu cukup. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Seperti Tuhan berkata kepada Gideon, hari ini engkau pahlawan yang gagah perkasa. Engkau bisa terbebas dari tekanan hidupmu. Mungkin kau berkata hari ini engkau ada di persimpangan jalan. Kau sulit memutuskan sesuatu. Kau bergumul berat. Jangan menyerah. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan membawamu sampai ke tempat tujuan seperti yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih. Di masa-masa ketidakpastian ini, kami perlu tuntunan-Mu. Kami perlu GPS ilahi, supaya kami tidak salah melangkah. Kami akan dibawa oleh Tuhan dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Berkati anak-anak-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Kita yang percaya bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat hari Minggu. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini.
Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2.
Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.